Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki. Banyak orang membayangkan siapa yang akan menjadi konstituen Partai Gelora saat kemunculannya dibarengi dengan wajah Anies Mata serta Fachri Hamzah sebagai garda depan partai. Dua nama tersebut begitu lekat dengan PKS. Anies adalah mantan sekjen PKS selama 10 tahun. Ia juga sempat menggantikan Lutfi Hasan Ishak sebagai presiden PKS kelima pada 2013 lalu. Sementara Fachri, siapa yang tak kenal politisi ini? Dirinya adalah legislator asli PKS sejak 2004. Fachri juga sempat menjabat sebagai wasekjen PKS pada medio 2010 hingga 2015. Menjadi sangat wajar kemudian jika kita mengira-ngira Partai Gelora akan secara langsung berhadapan dengan PKS dalam memperebutkan ceruk suara yang sama di pemilu 2024 nanti. Kemunculan Partai Gelora bersama Anies Mata dan Fachri Hamzah menantang kenyamanan PKS bersama konstituennya. Sejak kemunculannya pasca reformasi, PKS memang menjadi partai bagi segmen pemilih kalangan Islam. Didukung dengan siar Islam atau dakwah sebagai karakter khas dan giat utama mereka dalam berpolitik praktis, identitas pemilih PKS akhirnya semakin terbentuk dan kentara. Tak ayal, anggapan umum yang muncul seringkali menempatkan pendukung PKS sebagai kelompok yang begitu loyal, bahkan militan. Sejatinya, Anies Mata dan Fachri Hamzah adalah salah dua dari produk kaderisasi terbaik PKS. Namun, konflik faksional di internal partai akhirnya menyingkirkan mereka. Konflik faksional yang sempat terjadi itu mencapai titik puncak pada pergantian kepengurusan DPP di 2015 lalu. Posisi Anies Mata sebagai presiden PKS digantikan oleh Sohibul Iman. Gerbong Anies di faksi sejahtera seperti Fachri Hamzah dan Mahfud Siddiq lantas tersingkir dan tak lagi menjadi bagian dari struktur kepengurusan baru PKS di bawah Sohibul Iman. Jadi setelah pemilu 2014, saya wakil sekjen, Pak Anies Mata adalah presiden waktu itu, Pak Mahfud Siddiq juga adalah salah satu pimpinan partai, gitu ya. Tiba-tiba 2015 itu semuanya diganti total, gitu. Oke. Dan relatif pergantiannya itu hostile dan kalau ke saya terutama itu nggak ada pemberitahuan, gitu. Tiba-tiba aja off begitu, gitu. Tapi di sini memang berlaku ya di PKS itu memang orang itu dianggap kayak mesin gitu, boleh dibongkar pasang, nggak perlu diomongin. Setelah bercerai pasca berseteru dengan internal PKS, Anies Mata menginisiasi Garbi, ormas yang menjadi cikal bakal dari Partai Gelora. Tentunya, kemunculan Gelora sebagai partai baru dianggap sangat mampu mengusik kemapanan kalangan pemilih PKS. Setidaknya, ada 5 alasan mengapa Gelora sangat berpotensi merebut dukungan para pemilih PKS. Pertama, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya partai ini dimotori oleh sejumlah nama yang sempat bermukim di PKS. Selain Anies Mata, Fachri Hamzah, dan Mahfud Siddiq, kita juga bisa menemukan sejumlah nama ex-petinggi PKS di dalam struktur kepengurusan pusat Partai Gelora. Misalnya saja, Bendahara Umum Partai Gelora, Ahmad Rilyali. Dirinya adalah mantan pejabat di Majelis Pertimbangan Pusat PKS pada 2005 hingga 2010. Selain itu, ada Musyafa Ahmad Rahim yang pada kepengurusan PKS tahun 2010 hingga 2015 menjabat sebagai ketua kaderisasi. Dengan kehadiran tokoh-tokoh tersebut, kita bisa berasumsi bahwa Partai Gelora sudah mendapatkan dukungan setidaknya dari para loyalis orang-orang tersebut. Perpindahan mereka dari PKS akhirnya juga diartikan sebagai lepasnya sebagian pendukung PKS. Kedua, secara kultur, Partai Gelora tidak memiliki kaitan dengan kantong-kantong Islam di NU dan Muhammadiyah. Memang, kondisi saat ini juga tidak bisa membuat kita cepat-cepat memposisikan satu ormas Islam sebagai basis massa satu partai politik lagi. Terlebih, temuan beberapa hasil survei memperlihatkan adanya pemilih Islam yang justru mendukung partai nasionalis. Namun, menjadi sulit bagi Gelora jika sedari awal mereka sudah mengganggu sejumlah kantong suara mapan yang berasal dari ormas-ormas keagamaan besar itu. Selain karena ketidakpastian angka dukungan,
Partai Gelora tentunya juga tidak ingin menutup kesempatan untuk bisa membangun koalisi dengan partai Islam lain seperti PKB, PAN, dan P3. Ketiga, bila merujuk pada dokumen ADART, Partai Gelora memang lebih menonjolkan corak kebangsaan. Hal yang cukup umum bagi partai-partai baru di Indonesia yang umumnya memang berkarakter catch-all. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Partai Gelora untuk menembus dikotomi pemilih nasionalis religius yang cukup kontras. Apalagi, ceruk-ceruk tersebut cenderung tak bisa lagi bertambah jumlahnya secara masif. Pernyataan Fahri di perbincangan terakhirnya bersama saya juga sempat menyinggung sasaran pemilih Partai Gelora. Rakyat Indonesia. Semuanya, Bang? Semua dong. Bukan golongan tertentu aja? Enggak. Makanya kan kita dasarnya kan Pancasila. Karena kita nganggap negara itu sudah selesai. Kita menuju ke sana. Karena itu kita mau menghindari perdebatan yang tidak perlu tentang apa yang sudah selesai. Sekarang ini siapa yang bisa mengajukan proposal yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik, itu aja sebenarnya. Akan tetapi, beberapa narasi yang diunjukkan Partai Gelora kepada publik nyatanya memang tetap lekat dengan nuansa keislaman, sehingga sulit untuk memisahkan partai ini dari para pemilih berlatar belakang Islam di Indonesia. Keempat, selama 1 dekade, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu basis yang tak pernah menyelingkuhi PKS. Ahmad Heriawan yang menjabat 2 periode menjadi bukti nyata kuatnya dukungan kepada PKS di bumi Pasundan. Pada pemilu 2019 pun, wilayah ini menyumbang hampir 30% dari total suara PKS. Akan tetapi, kehadiran mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, di barisan Partai Gelora membuat wilayah ini menjadi cukup terbuka untuk diotak-atik. Selain sempat menjabat sebagai wagub, Deddy juga pernah mendapat dukungan lebih dari 5 juta suara saat menjadi calon gubernur di 2018 lalu. Alasan terakhir, sosok Fahri adalah taring tertajam PKS ketika partai ini aktif mengkritisi pemerintah dari luar kekuasaan. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa partai non-pemerintah yang kritis secara bersamaan akan mendapat dukungan dari masyarakat yang merasa tidak terwakilkan. Dan Fahri menjadi mesin yang saat itu memperkuat posisi PKS. Kini, Fahri justru menggigit palik PKS yang dirasa lemah, membe, dan pelanga-pelongo dalam menjalankan perannya sebagai partai yang tidak mendukung pemerintah. Pernyataan Fahri bisa saja membuat dukungan pemilih PKS kian solid, tetapi peluang untuk membuat pemilih tersebut menjadi ragu juga sama besarnya. Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, sempat mengutarakan anggapan bahwa Partai Gelora bisa saja menjadi mitra politik bagi partainya. Tetapi pernyataan ini menjadi cukup menggelitik, mengingat Anies Mata sempat menyatakan kemunculan Partai Gelora tidak bisa dilepaskan dari konflik internal di PKS yang sempat mendera beberapa kolega Anies yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan partai dakwah itu. Jelas, polemik Fahri dan PKS sejak 2016 menjadi salah satu contoh paling riuh. Dari situasi itu, menjadi janggal kemudian jika kepingan puzzle yang hilang bernama Partai Gelora harus kembali mengisi ruang kosong di dalam tubuh PKS. Syahdan menempatkan Partai Gelora secara setara dan saling berhadapan dengan PKS tidaklah terlalu berlebihan. Enggak, kan masing-masing partai punya strategi dan usaha. Ya. Dan sehingga nggak usah khawatir. Masing-masing punya strategi dan masing-masing punya cara dan masing-masing punya basis. Kita fokus aja ke kaderisasi dan menjaga strategi yang sudah ada. Kalau nggak mikirin strategi orang. Dari segi popularitas, Gelora adalah partai baru yang paling digandrungi. Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021 lalu memposisikan Gelora sebagai partai baru yang paling banyak diketahui masyarakat. Unggul dari partai baru lainnya seperti Masyumi dan juga Umat. Walau dari segi elektabilitas, posisi Partai Gelora juga belum bisa beranjak dari kisaran 0,1 hingga 0,2%. Ya, saya kira memang agak dilematis bagi Partai Gelora ya. Kalau Partai Gelora ingin mencoba membidik 8,5% pemilihnya PKS itu kan juga bukan kue yang besar ya 8,5%. Artinya sudah captive market, sudah jelas gitu ya, jelas nih marketnya ini. 8,5% orangnya seperti ini, pemilihnya ciri-cirinya seperti ini dan sebagainya.
Tapi kalau mau meluaskan kemungkinan untuk membidik segmen market lain juga banyak pemainnya di tempat lain gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang Partai Tengah Nasionalis Religius, PAN, Demokrat dan sebagainya gitu ya, jualannya juga berserupa dan sebagainya. Karena kan tokoh-tokoh elitnya ini kan alumnus PKS gitu ya. Yang sudah punya masa juga dulunya gitu. Iya, sudah punya pendukung juga misalnya, realitas juga. Jadi 8,5%-nya PKS dapatkan di 2019 kemarin, paling akan ditariknya nggak sampai 1% gitu ya. Tanpa harus disepakati semua pihak, hadirnya Partai Gelora memang menjadi ancaman bagi PKS yang sudah terlanjur nyaman. Terlebih, manuver yang banyak muncul belakangan justru datang dari sosok yang pernah diandalkan. Taring yang tadinya mengancam pemerintah lewat kritik-kritik keras dan nyaring, kini berbalik menyasar kinerja maupun kantong-kantong suara PKS. Apakah kita akan tetap melihat Partai Keadilan Sejahtera bertahan dengan elit-elit yang sudah mapan? Atau justru mereka akan dikalahkan oleh PKS versi perjuangan?